Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku yang soleh dan solehah, beserta ayah dan bunda yang sedang mendampingi. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu, sehingga tayangan ini tidak melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kelas 1 sekolah dasar, beserta ayah bunda yang masih setia untuk mendampingi anak-anaknya, putra-putrinya belajar, dan juga rekan-rekan guru pendidikan agama Islam yang menyimak dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan belajar bersama di pelajaran yang kedua, Aku Cinta Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anakku yang soleh-solehah selalu sehat, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu kalian nanti diharapkan untuk yang pertama bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan benar sesuai makharijul hurufnya. Yang kedua, melafalkan basmalah dengan benar. Yang ketiga, mendemonstrasikan, memamerkan, menunjukkan bacaan basmalah dengan benar. Yang keempat, menunjukkan sikap kasih sayang. Amati gambar berikut dan ceritakan. Coba kalian lihat di sini ya, ada gambar Al-Quran. Nah, ini Al-Quran. Di sini bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya beda. Tapi pasti depannya rata-rata tulisannya Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Di sini ada dua anak yang sedang membaca. Nah, kita mungkinkan saja ya, ini sedang membaca Al-Quran. Aku suka membaca Al-Quran. Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Sudahkah membaca Al-Quran hari ini? Apakah kalian sudah membaca Al-Quran hari ini? Nih, Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Berarti orang yang paling baik dari kalian itu orang yang senang dan suka belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Setelah bisa membaca Al-Quran, maka mengajarkannya kepada yang lain. Inilah yang disebut sebaik-baik orang. Apakah kalian mau disebut sebagai sebaik-baik dari orang, dari manusia oleh Rasulullah? Iya, tentunya ya. Sebelumnya, nah ini kita akan mencoba, kita mengulang ya, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu huruf Arab atau disebut juga huruf Arab yang ada dalam Al-Quran. Kita sebutkan satu-satu ya. Ini apa? Alif. Alif, bukan alif, tapi alif. F. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Tidak hanya
jim tapi jim. Ha, kho, dal, zal, ro, za. Ada yang menyebut za, ada yang menyebut zai, ada yang menyebut zai, z-a-y-y. Ini ada 3 makharijul huruf yang keluar dari za bentuknya. Ada yang mengatakan za, zai, zai. Sama. Sin, shin, shad, dod, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, mim, ya, bukan mim tapi i, mim, nun, nun, bukan non, bukan nun tapi nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Sekali lagi, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, zai, za, sin, shin, shad, dod, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, ya. Coba dibalik. Ya, hamzah, lam alif, ha, wawu, nun, mim, lam, kaf, qaf, fa, ghin, ain, dho, to, dod, shad, shin, sin, za, zai, ro, zal, dal, kho, ha, jim, sa, ta, ba, alif. Sa, ta, ba, alif. Bisa ya? Bisa pastinya. Sub pelajaran 1. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran yang sebenarnya. Yang pertama kali kita akan belajar yaitu membaca basmalah. Pernah mendengar basmalah? Ayo membaca basmalah bersama. Nah, ini ya. Basmalah itu singkatan dari kalimat dari lafal ini. Basmalah itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Coba bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, coba diikuti. Tidak hanya bismi ya. Ba. Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk yang lain. Yang besar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok kita mempelajari basmalah Bismillahirrahmanirrahim ini? Kenapa kok tidak langsung ke yang lainnya? Nah, kita hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas nih tentang keutamaan dari basmalah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa manfaatnya? Apa keutamaannya? Apa khasiatnya? Nih. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu sebagai pembukaan Al-Quran. Iya, Allah Ta'ala membuka kitabnya yang agung yaitu Al-Quran dengan lafal basmalah. Di surah apa anak-anak? Surah
Al-Fatihah. Kalau kalian buka yang pertama kali Al-Quran dibuka paling depan, itu ada surah Al-Fatihah. Yuk coba kita lihat ini ya. Ada Al-Quran. Kita buka yang pertama. Nah ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti apa? Al-Quran itu sebagai pembuka. Basmalah itu sebagai pembuka Al-Quranul Karim. Kita tutup lagi. Allah Ta'ala membuka kitabnya yang agung, yaitu Al-Quran dan lafal basmalah tadi ya. Demikian pula semua surah diawali dengan basmalah, kecuali ada satu surah At-Taubah. Kalau kalian cari di dalam Al-Quran, ada satu surah yang di awal suratnya tidak ada tulisan basmalah. Lanjut, Rasulullah mengawali kalimat surat yang beliau kirim kepada raja-raja saat itu untuk memeluk agama Islam. Diawali suratnya itu dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lafal basmalah merupakan isi suratnya Nabi Sulaiman yang dikirimkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Saba yang saat itu masih menyembah. Terdapat dalam surah An-Naml ayat 29 sampai dengan 31 itu ada kalimat yang berbunyi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Selanjutnya, bacaan basmalah menjadi pemula untuk berbagai ibadah seperti wudhu, mandi, tayamum, dan sebagainya. Menurut sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jika mau beribadah, melakukan peribadahan diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya apa? Hikmah yang selanjutnya, keutamaan basmalah ini perlindungan dari setan ketika makan. Orang yang makan atau minum dengan didahului membaca basmalah sebelumnya, maka setan tidak mampu untuk turut memakannya. Kita lihat di sini ya, ada beberapa makanan kayaknya enak sekali ini. Pengen ambil saja ini, silahkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Aisyah, Sayyidah Aisyah. Itu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagunya ya. Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bersabda itu Rasulullah berkata. Kalau Rasulullah berkata disebut bersabda. Nih. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah. Diutamakan membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal, pada waktu tadi awal ya, tidak berdoa, tidak menyebut basmalah, bismillahirrahmanirrahim, hendaknya ia mengucapkan apa? Ini bismillahi awwalahu wa akhirahu. Coba tirukan Pak Nurin. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sekali lagi. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Keutamaan basmalah lagi. Orang yang menyembelih binatang dengan menyebut basmalah,
hewan sembelihannya bisa menjadi halal. Kalau halal, bagaimana? Boleh dimakan. Sebaliknya, orang yang menyembelih binatang tanpa mengucapkan basmalah saat menyembelih hewan, tidak membaca basmalah, maka apa? Baik disengaja maupun lupa, sembelihannya batal. Dan hewan itu tidak boleh dimakan. Artinya apa? Haram, tidak boleh dimakan. Sikapku, setiap memulai pekerjaan, aku membaca basmalah. Sudahkah kalian setiap memulai pekerjaan, sudahkah diawali dengan membaca basmalah? Harusnya sudah ya. Mau makan baca basmalah, mau minum baca basmalah, mau memakai sepatu baca basmalah, mau memakai baju baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya tadi ya, banyak keutamaannya, terutama supaya tidak diganggu oleh setan yang selalu mengganggu manusia, supaya tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya besok ya. Setelah ini kita akan belajar melafalkan Al-Quran surah Al-Fatihah. Sebelum kamu melafalkan, mari mulai dengan tepuk tangan Al-Fatihah. Kita akan belajar tentang surah Al-Fatihah di pertemuan selanjutnya. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Apabila bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-temanmu yang lain. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi jalan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.